Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan sedikit menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Puasa yang kita lakukan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah Islam. Orang yang sedang melaksanakan puasa hendaknya ia beragama Islam atau memeluk agama Islam sepanjang ia berpuasa. Artinya, apabila ada seseorang berpuasa, kemudian di siang harinya, waliyadzubillah, ia keluar dari Islam, murtad, maka seketika itu puasanya menjadi batal. Kendatipun ia kembali ke Islam, murtad hanya 1-2 jam, kemudian kembali ke Islam, maka puasa yang ia lakukan pada waktu itu dianggap tidak sah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, puasa kita dianggap sah ketika saat melaksanakannya akal kita dalam kondisi sehat. Misalnya ada orang tengah melakukan ibadah puasa, ia terkena penyakit gila. Kendatipun gila itu hanya sekejap, beberapa menit, terus kemudian pulih lagi, maka puasa yang tadi ia laksanakan dianggap tidak sah alias batal. Demikian halnya dengan orang yang pingsan seharian. Ada orang pingsan atau koma seharian, mulai dari setelah sahur sampai menjelang maghrib tiba. Maka puasanya orang tersebut tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ia dalam kondisi tidak memiliki akal yang sehat ya, sepanjang hari puasa itu. Ini perbedaan antara orang gila dengan orang yang sedang koma atau sedang pingsan. Kalau gila sekejap pun bisa membatalkan, sekejap pun sudah tidak mengesahkan puasanya. Tetapi kalau orang yang berpuasa itu mengalami pingsan atau koma seharian penuh, ya, kendatipun dalam keseharian itu dia pingsan, tidak makan, tidak minum, tapi tetap dianggap tidak sah. Syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi para akhwat, para muslimah. Disyaratkan bagi muslimah ketika ia melaksanakan puasa dalam kondisi suci di semua hari puasanya. Andai kata ada seorang muslimah puasa hampir sepanjang hari, kemudian ketika waktu asar datang
menstruasi atau udhurnya, maka seluruh hari puasa yang ia lakukan dianggap tidak sah. Demikian pula ketika ada seorang muslimah memang tidak berpuasa, ya karena dalam kondisi uzur, mulai dari pagi, mulai dari subuh sampai menjelang asar. Setelah asar tiba, ia dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, sudah suci. Apakah ia harus berpuasa pada waktu itu? Jawabannya tidak. Artinya puasa tetap dilakukan keesokan harinya. Akan tetapi di hari itu, di waktu asar yang telah suci itu, ia dianjurkan untuk al-imsak, disunnahkan untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kendati pun dirinya sudah suci. Ini disunnahkan untuk al-imsak. Sunnah itu adalah anjuran untuk melakukan kebaikan. Tidak ada paksaan, tapi dianggap baik oleh agama, mendapatkan apresiasi bagus dari agama ketika ia ikut imsak. Imsak itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, ya, sampai maghrib tiba. Ini hukumnya sunnah. Dan yang keempat, syarat sah puasa yang keempat, yang terakhir adalah mengetahui waktu kapan ia harus berpuasa. Yang dimaksud dengan al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum ay ya'lama annal yawmal ladzi yuridu ayyasumahu yasihhu fihi shaumu bi allam yakum minal ayyamil lati naha anisyam fiha. Artinya seseorang yang akan berpuasa memahami dengan benar, mengetahui bahwa puasa yang akan dilakukan itu adalah puasa yang sah, boleh dilaksanakan, dan puasa itu bisa dilaksanakan pada hari itu. Karena ada orang yang tidak memahami waktu puasa, seperti yaumus syak atau hari keraguan-raguan. Nah, di hari keraguan-raguan itu yang masuk dalam kategori yaumus syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Dia masih ragu apa harus berpuasa apa tidak, atau apa harus berpuasa atau tidak. Maka ketika itu, kalau ia masih ragu, maka puasanya dianggap tidak sah. Ini sekedar penjelasan syarat sahnya di dalam pelaksanaan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.